semuanya, pada pagi ini kita akan membahas bagaimana sih perilaku anak muda saat ini mengenai hal-hal yang mungkin bersifat negatif bagi setiap orang gitu. Nah, di pagi kali ini kita akan membahas mengenai trust issue. Apa aja sih keburukannya dan apa saja cara mengobatinya gitu. Kita bahas dulu dari awal. Jadi trust issue itu keluar dari diri seseorang yang berdampak negatif gitu. Jadi sebelum terjadinya trust issue itu ada hal-hal yang terjadi sebelumnya kepada dirinya gitu. Seperti dia mempunyai trauma yang mungkin melihat orang tuanya yang bertengkar, atau dia memiliki hubungan yang toksik dan lain-lainnya gitu, yang mengakibatkan kepercayaan diri seseorang kepada warga sekitar, kepada masyarakat sekitar itu kurang gitu. Nah, dampak buruk apa saja sih yang terjadi dari trust issue? Yang pertama, asumsi buruk terhadap orang lain. Jadi orang melakukan apa, dia langsung berasumsi atau berpikiran hal-hal yang masyarakat lakukan di sekitar mereka, di sekitar dirinya itu buruk itu. Yang kedua, ada curiga terus menerus. Ini sepertinya sering terjadi dalam berhubungan gitu, atau bisa disebut dengan overthinking berlebihan. Nah, kenapa? Karena curiga terus menerus ini mengakibatkan hal-hal negatif kepada hubungannya itu sendiri gitu. Meskipun tanpa kita sadari, hal-hal yang dilakukan oleh seseorang cuman karena curiganya terlalu tinggi itu merusak psikologi seseorang gitu. Nah, yang ketiga, ada rasa khawatir berlebih ketika menjalani hubungan dengan orang lain. Sama seperti poin yang kedua, di poin yang ketiga ini, rasa khawatirnya itu dapat berpengaruh terhadap hubungannya. Karena apa? Karena yang tadinya yang satu orang memiliki trust issue-nya itu sendiri bisa berdampak ke orang lain gitu. Itu yang lebih merusak atau fatal gitu. Karena apa? Karena melibatkan orang lain yang tadinya sehat menjadi tidak sehat. Nah, yang ketiga, yang keempat, mudahnya cemburu. Kenapa seseorang yang memiliki penyakit trust issue mudah cemburu? Karena itu baik dari awal, asumsi, curiga, rasa khawatirnya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi rasa cemburu seseorang kepada orang lain itu akan sangat lebih tinggi. Seperti kita sayang terhadap keluarga, kita sayang terhadap pacar, kita mempunyai teman yang kita sayangi gitu. Kalau kita mempunyai asumsi atau curiga atau rasa khawatir yang sangat tinggi, nah itu tuh merusak semua hubungan itu. Kita cemburu terhadap keluarga, kalau keluarga kita lebih sayang terhadap ponakan atau yang lainnya atau terhadap cucu gitu, itu akan merusak psikologi kita. Terus hubungan terhadap teman juga akan rusak. Karena apa? Kecemburuannya. Karena kan secara nyata, secara materialistis sudah jelas, setiap pertemanan itu mempunyai circle-nya masing-masing yang mengakibatkan kecemburuan itu bisa terjadi. Contoh nih, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B itu mempunyai perkumpulan pertemanannya masing-masing gitu. Nah, yang mengakibatkannya apa? Kalau ini dua kelompok disatukan, terus dalam satu hal ada kecemburuan satu sama lain, nah itu dampak buruk dari trust issue itu sendiri. Nah, dilanjut lagi, ada jarak dengan orang lain. Jadi orang yang memiliki penyakit trust issue itu selalu menjaga jarak terhadap lain. Karena apa? Karena sebelum terjadinya sesuatu dia udah berpikir banyak, takut akan terjadi hal-hal yang aneh, bahkan itu mungkin tidak akan terjadi gitu. Cuman yaitu pemikiran atau psikologi seseorangnya udah rusak dari situ, makanya harus ada pembenahan gitu, harus ada namanya recovery. Nah, yang keenam, ada sulitnya memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain gitu. Orang yang memiliki penyakit trust issue lebih susah untuk memaafkan kesalahan orang lain, lebih susah untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Kenapa? Ya karena trust issue itu penyakit yang pertama percaya dirinya hilang, kedua rasa overthinkingnya berlebihan, dan yang ketiga kesalahan memaafkan hal-hal yang lain itu sangat susah gitu, sangat susah dimaafkan gitu. Karena itu sendiri, trust issue itu selain merusak pemikiran juga merusak teman-teman atau masyarakat yang ada di sekitar kita gitu, dari penyakit itu sendiri. Dan yang terakhir, takutnya untuk ditinggalkan. Nah, poin terakhir ini balik lagi ke individunya itu, balik lagi ke orang yang memiliki penyakit trust issue itu, karena ketakutannya ditinggali. Tapi kalau penyakit trust issue-nya itu belum dihilangkan, kemungkinan besar ditinggalnya itu akan semakin besar itu. Makanya harus ada perubahan, makanya harus ada recovery dari setiap orang itu. Meskipun itu tidak secara fisik, itu secara psikologi, tapi itu harus diubah, itu harus diperbaiki, harus dikontrol gitu. Karena apa? Karena dampaknya juga buruk. Nah, lanjut lagi mengenai cara mengatasi trust issue-nya itu sendiri. Yang satu dalam jangka panjang, dan juga ada beberapa cara untuk mengatasi kondisinya gitu. Yang pertama,
mempercayai diri sendiri. Jadi sebelum kita percaya terhadap orang lain, kita percaya terhadap warga atau masyarakat atau teman dan yang lainnya, kita percayai dulu diri sendiri gitu. Karena apa? Karena apapun yang kita perbuat itu berdampak kepada diri kita sendiri gitu. Seperti yang di atas kan, kalau kita mudah khawatir, kita mudah curiga, mudah overthinking terhadap apapun di sekitar kita, berarti kepercayaan diri kepada diri sendiri itu udah gak ada gitu. Yang kedua, membangun rasa percaya secara perlahan itu. Nah, kan yang di atas sudah membahas secara negatifnya, kita susah memaafkan dan kita susah percaya terhadap sekitar itu. Nah, yang dari perbaikan ini, dari hal yang positif ini, itu membangun rasa percaya secara perlahan. Ya mungkin semua orang tidak bisa dipercaya, tapi dengan membangun kepercayaan, membangun hubungan dengan orang lain, itu menjadi dampak positif dari trust issue itu sendiri. Makanya pengobatan dari trust issue itu enggak langsung satu kali pengobatan langsung sembuh, enggak, perlahan tapi pasti gitu. Harus ada jangka waktunya, harus ada recovery-nya gitu. Yang ketiga, menjalani komunikasi yang baik. Nah, di sini komunikasi yang baik itu ya balik lagi ke diri sendiri. Percaya dirinya harus ada, public speaking, keberanian, juga cara ngomong, tata krama dan segala macam harus ada gitu. Yang menjadikan komunikasi itu menjadi lebih baik gitu. Dilanjut lagi yang keempat, menambah antara rasa percaya dan kontrol terhadap diri sendiri gitu. Menambah rasa percaya kita terhadap keluarga atau kontrol terhadap diri kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya tidak kesana kesini gitu permasalahannya. Membereskan satu permasalahan dalam diri sendiri itu gitu. Yang terakhir ada psikoterapi gitu, yaitu pengobatan yang dilakukan oleh profesional gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya berobat ke orang yang emang lebih paham gitu. Karena kan ini ada hubungannya dengan kognitif itu sendiri, perilaku kognitif yang terjadi dalam diri sendiri gitu. Misal nih, ada seorang psikoterapi nih, salah satunya itu teknik psikoterapi yang bisa digunakan, ada terapi kognitif. Jadi kita memantau seseorang itu akan melakukan hal apa apabila dia dalam kondisi tertentu gitu. Karena kan dari sini kita bisa melihat orang yang selalu was-was, orang yang selalu khawatir, mungkin saja bisa melakukan hal-hal yang lebih dari luar naral gitu, yang bisa dia lakukan gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari trust issue sendiri. Jadi ada 5 poin untuk membenahi penyakit trust issue dan juga ada 6 poin dari hal-hal negatif dari trust issue sendiri. Kesimpulannya mungkin teman-teman bisa amati dari awal sampai akhir bahwasanya trust issue itu penyakit yang biasanya terjadi dari kalangan umuran 20-25 tahun, itu masa-masa muda. Karena apa ya? Karena disitulah otaknya diuji, psikologinya diuji, kepercayaan diri satu sama lainnya diuji, hubungannya diuji gitu, seperti itu. Dan di situ juga ada penyediaannya untuk mengobati hal-hal itu sendiri gitu. Jadi jangan takut kalau kita terkena trust issue atau segala macam. Karena kan semuanya ada jalannya gitu. Mungkin itu aja di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Balik lagi di minggu depan. Bye guys semuanya.